Indonesia ternyata pernah memiliki presiden selain Soekarno, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Di antara 7 nama itu, ada 2 nama lain yakni Syafruddin Prawiranegara dan Mr. Asad. Dikutip dari berbagai sumber bahwa 2 tokoh tersebut memiliki peran besar dalam upaya mempertahankan dan menyelamatkan negara dalam keadaan bahaya lantaran kekosongan kepala pemerintahan. Untuk kali ini kita membahas Bapak Syafruddin Prawiranegara. Sebagai orang terdekat Soekarno, Syafruddin mendapat mandat untuk melanjutkan pemerintahan selama Soekarno dan Hatta ditawan oleh Belanda. Saat itu, 19 Desember 1948 telah terjadi agresi militer II dengan menyerang dan menguasai ibu kota Yogyakarta. Para pemimpin dan tokoh nasional tertangkap dan diasingkan di Pulau Bangka. Dampaknya keadaan negara tidak berjalan normal. Maka untuk mengisi kekosongan pemerintah, Syafruddin mengusulkan dibentuknya pemerintahan darurat. Sebagai orang kepercayaan Soekarno, Syafruddin yang merupakan kelahir Serang Banten itu mendapat mandat melalui telegram Soekarno yang berbunyi, "Kami, Presiden Republik Indonesia memberitakan bahwa pada hari Minggu 19 Desember 1948 di jam 6 pagi, Belanda telah memulai serangan atas ibu kota Yogyakarta. Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasakan kepada Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera." Sayangnya, pesan tersebut tidak sampai ke tangan Syafruddin. Pada saat bersamaan Syafruddin ternyata memiliki inisiatif yang sejalan dengan Presiden Soekarno. Dari situlah terbentuk sebuah pemerintahan darurat yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. Setelah melalui hasil pertemuan, demi untuk menyelamatkan negara, maka pada 22 Desember 1948 di Payakumbuh dan disetujui oleh Gubernur Sumatera MRT, M. Hasan, PDRI diproklamirkan Syafruddin duduk sebagai ketua sekaligus Menteri Pertahanan. Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri. Kabinetnya dibantu Bapak Hasan, Rashid, Lukman Hakim, Mananti Sitompul, Indra Cahya, dan Marjono Danubroto. Adapun Jenderal Sudirman tetap sebagai Panglima Besar Angkatan Perang. Setelah perjuangan panjang PDRI, Belanda pun terjepit. Karena agresi militer besar-besaran yang diluncurkan Indonesia hingga internasional mengecam Belanda. Akhirnya dilakukan perundingan bersama Soekarno dan Hatta dinamakan Perjanjian Réomroyen. Nah, setelah perjanjian itu disepakati, Syafruddin menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno. Pada 13 Juli 1949 di Yogyakarta. Dengan demikian, berakhir juga perjalanan DPRI dan Presiden Syafruddin yang hanya menjabat genap 207 hari. Itulah kisah sejarah yang jarang diketahui oleh masyarakat Indonesia. Sampai di sini dulu kisah tentang Presiden Syafruddin. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan kisah Presiden Mr. Asad. Jangan lupa comment, share, dan subscribe ya.